3. Hadis do'if. 1. Pengertian hadis do'if. Istilah do'if dalam bahasa memiliki arti yang lemah, berlawanan dengan kata qawi yang kuat. Sebagai kata lawan dari sahih, do'if juga dapat berarti sakim atau sakit. Oleh karena itu, istilah hadis do'if secara bahasa merujuk kepada hadis yang lemah, sakit, atau tidak kuat. Para ulama memberikan definisi yang bervariasi, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. 2. Pembagian hadis do'if. Kelemahan atau do'if suatu hadis dapat terjadi baik pada sanad maupun matan. Kelemahan pada sanad bisa disebabkan oleh hubungan sanad yang tidak jelas atau putus nyambungnya sanad, serta kepercayaan perawi. Sementara itu, kelemahan pada matan bisa disebabkan oleh ketidakjelasan sandaran matan itu sendiri. Berbagai aspek kelemahan atau do'if pada hadis ini dapat diuraikan secara sederhana, seperti di bawah ini. A. Do'if dari sudut sandaran matanya. Hadis dapat dilihat dari sudut sandarannya dan terbagi menjadi 3 jenis. Pertama hadis marfu, kedua hadis mauquf, ketiga hadis maqtu. Jenis kedua dan ketiga menurut para ahli hadis termasuk dalam kategori hadis do'if karena disandarkan bukan kepada Rasulullah, melainkan kepada sahabat dan tabi'in. 1. Hadis mauquf. Hadis mauquf merujuk pada perkataan, perbuatan, atau persetujuan dari sahabat. Disebut mauquf karena sandarannya berhenti pada sahabat dan tidak mencapai Rasulullah. 2. Hadis maqtu. Hadis maqtu merujuk pada perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari tabi'in. Hadis jenis ini disebut maqtu karena tidak ada bukti atau keterangan yang menunjukkan bahwa hadis tersebut disandarkan langsung kepada Rasulullah. B. Do'if dari sudut matanya. Hadis syadz adalah hadis yang dianggap lemah hanya dari segi matanya. Ini berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dianggap terpercaya. Namun isi dari hadis tersebut bertentangan dengan isi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih kuat kepercayaannya. C. Do'if dari salah satu sudutnya, baik sanad atau matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini ialah kedoifan tersebut kadang-kadang terjadi pada matan dan kadang-kadang terjadi pada sanad. Di antara hadis-hadis yang termasuk kategori ini ialah hadis maklub, hadis mudraj, dan hadis musyahab. 1. Hadis maklub. Dalam bahasa, kata maklub mengacu pada sesuatu yang diputarbalikan atau ditukarkan tempatnya. Oleh karena itu, hadis maklub merujuk pada hadis yang mengalami perubahan urutan atau posisi kata, kalimat, atau nama yang semestinya. 2. Hadis mudraj. Menurut terminolog, hadis mudraj adalah hadis yang mengandung tambahan atau sisipan. Tambahan ini bisa terjadi pada matan maupun sanad. Pada matan, tambahan tersebut bisa berupa penafsiran dari perawi terhadap hadis yang diriwayatkannya, atau tambahan lain dari yang mungkin terjadi di awal, tengah, atau akhir matan. 3. Hadis musyahab. Hadis musyahab merujuk pada hadis yang mengalami perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, karena terdapat perubahan pada beberapa huruf. Perubahan ini bisa terjadi pada lafaz maupun pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud aslinya. D. Do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Hadis yang termasuk do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama diantaranya ialah hadis maudhu dan hadis munkar. 1. Hadis maudhu. Hadis maudhu merujuk kepada hadis yang disandarkan Rasulullah secara palsu dan dusta, padahal beliau tidak pernah mengucapkan, melakukan, dan menetapkan hal tersebut. 2. Hadis munkar. Hadis munkar dijelaskan oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang do'if, yang isi matanya bertentangan dengan periwayatan perawi yang terpercaya. Do'if dari sudut persambungan sanadnya. 1. Hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang kehilangan sebagian sanadnya setelah periode tabi'in. Kehilangan ini terjadi ketika nama perawi terakhir tidak disebutkan. 2. Hadis munkati. Hadis munkati merujuk pada hadis yang kehilangan bagian sanadnya karena satu perawi, atau sanad tersebut menyebutkan perawi yang tidak dikenal namanya. 3. Hadis mudhal. Hadis mudhal adalah hadis yang kehilangan dua perawi atau lebih secara berurutan. Lebih lengkapnya, hadis ini kehilangan dua perawi atau lebih secara berurutan, baik itu antara sahabat tabi'in, atau dua perawi sebelumnya. 3. Kehujahan hadis do'if. Kedo'ifan suatu hadis dapat diterima dengan syarat A. Tingkat kelemahan hadis tersebut tidak terlalu parah atau bukan do'if jiddan. B. Terdapat banyak hadis lain yang memiliki makna yang sama dengan hadis tersebut. C. Mengamalkan hadis do'if. Disarankan untuk tidak mempercayai sebagai hadis yang berasal dari Rasulullah, tetapi sebagai langkah yang lebih hati-hati. 4. Contoh hadis do'if, yang artinya, barang siapa yang menjima istri yang sedang haid atau menjimanya lewat dubur atau mendatangi seorang dukun, maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut At-Tirmizi, hadis tersebut tidak dilaporkan
oleh seorang perawi manapun kecuali Al-Hakim Al-Ashram dari Abi Tamimah Al-Tuhaini dari Abi Hurairah. Namun menurut Muhammad Al-Bukhari, hadis tersebut dilihat dari segi sanadnya dhaif karena melibatkan Hakim Al-Ashram yang merupakan perawi yang lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.